Apa pandangan Bung Ferry dengan rencana pemerintah dan DPR yang tetap memaksakan kehendak untuk membicarakan ulang tentang Omnibus Law, padahal kita tahu MK sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat secara proses pembentukan dan juga cacat formil. Kan kalau dia akan dibahas ulang, proses pembentukannya yang akan dibahas ulang nanti di Prolegnas 2022 ini, kan berarti isi konten undang-undangnya sudah tidak ada. Yaitu bahasa hukum yang disampaikan oleh MK adalah kehilangan objek hukum. Nah, apa yang dipikir oleh Sekjen Partai Buruh dengan Partai Buruh, langkah-langkahnya, strateginya. Mungkin bisa berbagi pengalaman dalam kesempatan ini. Dan sebagai pekerja yang sudah hampir 30 tahun lebih bekerja, ya sangat merasakan pedih ya. Pedih, senang dan hujan panas sebagai buruh gitu. Dan kami dari KSP Siandigani ya, kita punya wadah partai namanya ORI gitu ya. Jadi memang nanti kawan-kawan dari KSP Siandigani ini semuanya nanti bernaung di bawah bendera ormasnya namanya Organisasi Rakyat Indonesia. Dan kami salah satu pendukung ya Presiden Jokowi saat pemilu ya 2014 sampai 2019 ya. Itu kami adalah organisasi pendukung sebagai relawan ya, sahabat Jokowi ya. Saat itu ya kita semua anggota dari SPS ini berharap ya dengan Presiden Jokowi dengan trilayaknya ya, dengan janji trilayak ini tuh bisa terwujud semua. Pertama adanya kerja layak ya, upah layak dan hidup yang layak. Ini sangat luar biasa ini sebenarnya kalau ini terwujud ya. Berkaitan tentang kerja layak itu tentang hubungan kerja ya. Kita berharap tidak ada lagi namanya outsourcing ya, kontrak ya, magang ya. Ternyata berbalik ternyata ya, malah tambah parah gitu ya. Ini memang saya yakin Pak Jokowi baik hatinya udah meraih, dan saya pernah ketemu di istana bersama para presiden ya, memang baik ya, makan daging sayur singkong ya, makan rakyat lah waktu di sana, nggak ada daging ya, makan rakyat gitu ya, merakyat lah gitu. Tapi memang kena oligarkinya ini ya, kekuasaan dan ada kelompok-kelompok ini yang luar biasa, sangat lebih luar biasa dari cita-cita dari presiden kita ini. Dan memang kita berbalik lah sekarang yang terjadi, dan kami sebagai relawannya selalu mengkritik lah ya melalui presiden kami ya, kritik-kritik baik di aksi demo, selalu kita sebagai relawan mengkritik presiden, mengkritik pemerintah ya, untuk bagaimana ya memberi masukan ya pada pemerintah yang terbaik untuk rakyat dan buruhnya gitu. Ya sampai hari ini kita nggak putus-putusnya memberi kritik-kritik gitu ya, baik di suasana bersama dua presiden ini selalu datang ke istana ya, memberi masukan pada presiden ya, diundang ke istana, datang ke istana setiap saat. Atau Omnibus Law juga diundang para presiden ini, dan saya pesan pada presiden tolonglah ya nanti sampai kepada Pak Jokowi ya, kondisi-kondisi ini kawan-kawan kasihan di bawah semua ya. Udah upaya-upaya itu luar biasa ya pada Presiden Bung Andi Gani dan Presiden Said Iqbal ya, dua sejoli yang saat ini memang sangat luar biasa untuk buruh Indonesia ya, dan perannya nyata gitu ya, dan nyata dan memang terlihat berjuang terus ya, dan memang tidak pernah takut ya, tidak pernah mundur dalam memberikan suara-suaranya baik dimanapun, baik media, baik ASI dan lainnya. Dan sampai hari ini kami sebagai relawannya tetap mengkritik terus ya pada pemerintah untuk bagaimana memperbaiki. Tapi apa daya ya, melalui ya kekuatan oligarkinya yang luar biasa, yang katanya adanya pengusaha hitam. Kalau saya bilang ada pengusaha itu ada 3 ya, pengusaha hitam, abu-abu dan putih. Yang hitam itu ya inilah yang bikin Omnibus Law ini, pengusaha hitam. maunya mereka gitu ya. Ya kenapa saya bisa ada pengusaha hitam? Karena pabrik saya pengusahanya pengusaha putih. Kalau ditanya kepada Jepang, ada masalah nggak? Sebenarnya masalah upah tidak ada masalah. Ada masalah nggak? Masalah hubungan kerja tidak ada masalah. Dan kita sanggup untuk angkat jadi kanun, tetap nggak perlu ada outsourcing segala. Ya kasihan kalau outsourcing gitu kan. Ternyata memang nih
berbeda pandangan pengusaha-pengusaha di negara kita ini. Dia saya anggap Omnibus Law itu kerjaannya pengusaha hitam. Dan kan udah tahu semua lah ya, pengusaha hitam. Dan hampir 90% di DPR sana, di parlemen sana pengusaha hitam semua. Saya rasa ada yang putih mungkin, ada yang abu-abu. Yang namanya abu-abu itu ikut angin, ya anginnya dia mampu. Ya, contohnya waktu keluar tentang penundaan THR, bagi pengusaha abu-abu dia manfaatkan. Padahal dia mampu bayar THR, dia manfaatkan, ya dia cicil katanya. Ini abu-abu dia. Ya kalau anginnya baik dia ikut sana, kalau yang jelek dia akan lari dari sana. Nah, ini pengusaha abu-abu. Yang putih sampai ini masih ada pengusaha putih. Ya mereka komitmen dengan undang-undang lama. Ya banyak pabrik juga memakai undang-undang lama, undang-undang 13 tentang pesangon dia pakai tentang pembayaran dengan undang-undang 13 dan dia tidak akan masuk kepada undang-undang Ciker. Ini berbeda pandang pengusaha. Maka saya setuju. Bung Presiden kita, Bung Sedi selalu mengundangkan ini pengusaha hitam, setuju itu ya, ini kerjaan pengusaha hitam semua nih, jadi kacau semua kita nih. Ya, jadi cita-cita Trilaya ini memang sampai hari ini bernyambung dengan cita-cita dari partai kita. Sehingga dengan ada hal-hal seperti ini, ya ini salah satu solusi kita, ya, alternatif kita ya, karena kondisi negara yang sedang kacau, ya kondisi kita juga sedang galau ini para buruh ya. Sampai hari ini kita tidak ada kejelasan tentang upah layak ya. Kalau bicara upah ya seharusnya memang upah kita itu upah yang layak. Ya bukan upah yang miskin ya, upah murah gitu ya. Tapi apa yang terjadi berbalik, yang terjadi adalah upah murah. Ya, Presiden. Ya, sebagai seorang pemimpin gerakan buruh sudah puluhan tahun terlibat aktif baik di lapangan, di negosiasi meja perundingan dan sebagainya. Bahkan sekarang menjadi sekjen Partai Buruh, di mana kelas pekerja, petani, nelayan, buruh, miskin kota, miskin desa, buruh honor, tukang ojek, buruh migran, ya PRT, dan rakyat jelata lainnya, mereka punya tumpuan di partai ini. Apa pandangan Bung Ferry dengan rencana pemerintah dan DPR yang tetap memaksakan kehendak untuk membicarakan ulang tentang Omnibus Law, padahal kita tahu MK sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat secara proses pembentukan dan juga cacat formil. Kan kalau dia akan dibahas ulang, proses pembentukannya yang akan dibahas ulang nanti di Prolegnas 2022 ini, kan berarti isi konten undang-undangnya sudah tidak ada. Yaitu bahasa hukum yang disampaikan oleh MK adalah kehilangan objek hukum. Nah, apa yang dipikir oleh Sekjen Partai Buruh dengan Partai Buruh, langkah-langkahnya, strateginya? Mungkin bisa berbagi pengalaman dalam kesempatan ini. Untuk tahun 2022 ini ya, dari Partai Buruh salah satunya adalah agenda kita adalah penolakan Omnibus Law yang menjadi trigger kita. Ya, mudah-mudahan trigger Omnibus Law ini menjadi momen Partai Buruh untuk bisa memenangkan pada pemilu 2024 ya. Dan tentunya Partai Buruh harus berperan dalam proses Omnibus Law ini. Dan kita berharap banyak ya, kita harus selalu melawan terus tentang tentang Omnibus Law ini. Kita tidak akan menyerah dan kita tidak akan mundur ya terhadap Omnibus Law ini. Tentu kita sebagai partai tentu selalu menggaungkan terus ya penolakan ini, karena bagaimanapun mau apapun caranya, apapun namanya, kita tetap menolak Omnibus Law. Baik secara gerakan-gerakan dan baik secara kita bernegosiasi terus menerus untuk bisa berjuang untuk bagaimana Omnibus Law ini kita segera hapus sampai mencapai titik sampai pemilu nanti. Dan ini momen kita ya, kalau pemerintah memang sampai juga eksekutif, yudikatif ya tetap bermain-main dengan Omnibus Law, ini momen kita untuk merubah semuanya nanti kalau Partai Buruh menang. Ini salah satu cita-cita kita. Ini kena trigger yang pas bagi kita, maka ini salah satu momen Partai Buruh di Indonesia akan menang ya. Karena pengalaman di negara lain ya, seperti di Korea, trigger masalah demokrasi ya di Skotlandia dan macam-macam, trigger ini membuat Partai Buruh menjadi menang. Tentu mengajak semua kawan-kawan ya, mengajak semua para presiden, mari kita berjuang terus ya, kibarkan bendera kita ya. Ini salah satu kita berjuang bersama buruh ya. Partai berjuang menandakan ya
Jangan tinggalkan simbol kita, baik simbol yang ada di dadaku ini. Ya, ini simbol saya bangga menjadi Partai Buruh. Saya bangga menjadi buruh. Saya akan berjuang. Ya, tanpa melalui dadaku ini saya tidak bisa berjuang melalui parlemen politik. Karena selama ini kita hanya duduk di meja, memakai simbol masing-masing federasi, konfederasi. Kita bisa demo, kita bisa bernegosiasi di meja perusahaan karena ada simbolnya serikat kita. Sekarang kita maju satu langkah lagi memakai simbol Partai Buruh. Tentu dengan simbol ini kita bisa menang, kita bisa berkuasa, kita bisa meraih kemerdekaan untuk partai kita ini. Itu insya Allah Presiden.